Ya, alhamdulillah, kita mulai materi yang keempat ini, terima kasih. Insya Allah kita masuk ke materi lanjutan dari yang kemarin. Terima kasih atas yang sudah mengingatkan, sangat berharga sekali. Sekarang kita akan membahas materi ke berapa ini? Materi ke-4B, yaitu tentang kisah Ashabul Fil. Apa sih awalnya? Kenapa? Apa peran Abdul Muthalib dalam menghadapi Ashabul Fil ini? Nah, jadi peristiwa ini diawali ketika Yaman, nah kita lihat petanya lagi, peta Yaman, ini ya. Nah, oke. Ketika ada Raja Abraha di Yaman, pada saat itu Yaman dikuasai oleh orang-orang Nasrani, walaupun Nasrani Trinitas ya, bukan Nasrani yang bertauhid. Nah, di Son'a ada gereja yang sangat besar yang orang-orang Arab diminta oleh rajanya untuk berhaji ke sana gitu kan, dibikin gereja yang luar biasa megah, termegah di Jazirah Arab, yang orang tuh kalau melihat akan terjatuh apa yang dipakai di kepalanya. Saking besarnya, saking megahnya. Nah, karena orang-orang Arab mereka tahu bahwa ya gereja ini tidak ada suci-sucinya, gitu, tidak ada sakral-sakralnya, maka mereka pun tetap berhaji ke Mekah, tetap ke Ka'bah, tawaf di sana, tidak ke gereja yang dibuat di Son'a. Oleh sebab itu, Abraha pertama sudah kecewa. Kemudian tiba-tiba ada orang Mekah dari Bani Kinanah yang juga dengki dengan gereja yang dibuat di Yaman, seolah ingin menandingi Ka'bah, bukan seolah, memang ingin membuat Ka'bah tandingan, disebut sebagai Ka'bah Yaman gitu ya. Makanya kenapa ia jauh-jauh dari Mekah pergi ke Yaman. Oh, ini lama sekali hadirin, bisa 4 bulan di perjalanan ya. Lama di perjalanan sampai sana hanya untuk buang air, seperti itu ya, mungkin buang air besar di gereja tersebut. Dan setelah diselidiki, Abraham marah ya, menemukan kotoran di gereja besarnya, penghinaan sekali gitu. Dan setelah diselidiki ternyata ini merupakan perbuatan dari orang Arab dari Mekah, maka Abraham pun mengeluarkan seluruh kemampuannya. Apa itu kemampuannya? Kemampuannya adalah tentaranya yang sangat kuat, yang tentara tersebut dibangun. Ini karena Abrah itu orang Nasrani dan di bawah kekuasaan Raja Habasyah, Abisinia, maka ia mengeluarkan tentara-tentara yang datang dari selain dari Yaman itu sendiri, juga dari Afrika. Dan salah satu hewan yang terkenamaan di Afrika adalah gajah. Tidak banyak ya. Ada ulama berpendapat 10 ekor gajah, ada ulama yang lain berpendapat 14 ekor gajah. Yang jelas pasukannya yang sangat banyak, 60.000 pasukan sudah siap untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Akibat dari tadi kemarahan dari Abraham, maka ia pun membawa seluruh pasukan gajahnya yang sudah dilatih untuk berperang. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, digambarkan Abraham marah, maka ia pun membawa hewan yang pada saat itu tidak ada di Jazirah Arab, gajah. Makanya ketika Abraham membawa pasukannya, kuda-kuda di Jazirah Arab pada ketakutan. Orang-orang juga pada ketakutan karena baru pertama kali dalam hidup mereka melihat pasukan bergajah. Makanya kenapa terkenal sekali peristiwa ini di Jazirah Arab pada saat itu. Nah, sudah sampai akhirnya kabar kepada Abdul Muthalib bahwa Abraha ingin menyerang Ka'bah, bahwa Abraha ingin supaya masyarakat Jazirah Arab mereka hajinya ke Yaman, tidak ke Mekah. Maka Abdul Muthalib yang mendengar kabar bahwa Ka'bah akan diserang, Abdul Muthalib pun gimana ya, ingin sekali sebenarnya melawan ya, karena Ka'bah bagaimanapun itu suci. Namun mereka tidak punya kekuatan. Banyak sekali negeri-negeri sudah hancur di bawah pasukan Abraha. Maka Abdul Muthalib tidak akhirnya memilih untuk pergi dari Mekah, mengungsi, membiarkan Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum
Abdul Muthalib pergi untuk menyerah, ternyata unta-unta milik Abdul Muthalib itu disandra oleh pasukan Abrahah. Jadi saat sudah dekat di Mekah, ada unta-unta yang sedang digembalakan, unta-unta itu diambil oleh pasukan Abrahah. Maka Abdul Muthalib pun datang menemui Abrahah. Abrahah mulanya ketika kedatangan Abdul Muthalib, ya kan sebenarnya raja yang sombong ya, tetapi melihat perawakan Abdul Muthalib tinggi, besar, tampan, bersih gitu kan, sangat berwibawa, maka Abrahah pun senang. Ini pasti untuk berunding gitu. Ini pasti pemuka tetua dari Mekah yang ingin berunding, gimana caranya gitu kan, mungkin supaya Ka'bah tidak dihancurkan, supaya tidak jadi peperangan, tapi semua orang tetap harus ya mungkin masuk Kristen ya, haji ke Yaman, ke gereja milik Abrahah, maka ketika bertemu mereka ya, sudah bertemu nih Abdul Muthalib dengan Abrahah, ternyata Abdul Muthalib tidak ingin membicarakan masalah Ka'bah. Ternyata Abdul Muthalib hanya membicarakan masalah unta. Maka heran Abrahah, lah kenapa kok jauh-jauh datang ke sini kok untuk membicarakan masalah unta? Saya sudah menghormatimu, sudah melihatmu berwibawa, sudah menaruh simpati gitu kan, tiba-tiba yang ditanyakan hanya unta. Kamu nggak bicara di masalah Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, sesungguhnya Ka'bah itu ada pemiliknya. Pemiliknya lah yang akan menjaga Ka'bah, sedangkan aku pemilik unta. Aku yang harus menjaga unta. Makanya dengan kata-kata itu, Abrahah sebenarnya ini ya tidak ambil pusing ya. Cuman perkataannya ini serius sekali Abdul Muthalib. Makanya orang-orang Mekah benar-benar keluar ke bukit ingin melihat apa sih yang akan Allah perlakukan terhadap Abrahah yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muthalib pun tawaf ya, sudah siap-siap diserang oleh Abrahah. Ketika tawaf berdoa kepada Allah, ya Allah, ini Ka'bah rumahmu gitu kan, tolong selamatkan. Ada gajah yang ingin datang, maka benar Allah memberi pertolongan bahwa ya tidak mungkin ya pasukan Mekah mungkin memang sangat lemah, bagi juga kalah. Jadi maaf, ada suara, boleh di-mute dulu ya. Siapa ini? Oke, kita kembali lagi. Nah, pasukan gajah yang tadinya perkasa sudah siap-siap datang, siap ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi gajahnya itu tidak mau masuk ke dalam Masjidil Haram, tercegat ketika ingin masuk ke Mekah, tercegat tidak bisa masuk. Kalau dia dibawa ke kiri mau, ke kanan mau, ke belakang mundur apalagi, tapi kalau bawa gajahnya berhenti, menolak. Di saat inilah, di saat pasukan Abrahah kebingungan, kenapa ini gajah nggak mau masuk gitu kan, ketakutan, mereka rusuh gitu. Akhirnya datanglah pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba datang burung. Ababil itu setahu saya artinya adalah berbondong-bondong ya. Jadi bukan burung ababil itu bukan nama burung, tapi maknanya adalah burung yang berbondong-bondong. Setiap burung ababil itu mereka membawa 3 buah kerikil. 3 buah kerikil. Satu kerikil ada di paruhnya, sedangkan kerikil lain ada di nanti saya jawab. Dan kerikil lain ditaruh di kaki kiri dan kaki kanannya. 3 kerikil segede pebbles, segede buah buah kacang mungkin katanya. Ya anggaplah segede kacang lah ya, nggak gede-gede amat. Segede ya mungkin jengkol, mungkin saya nggak tahu apa. Mungkin segede gitu. Nah, tapi batu-batu kecil itu dilemparkan dari atas, ternyata bukan batu biasa, tetapi batu yang terbuat dari tanah yang sudah terbakar, panas sekali. Daun yang dimakan ulat, benar-benar ya daun dimakan ulat. Gimana? Ya itu bolong-bolong gitu. Benar-benar mengerikan nasib mereka. Oke, kita lanjut. Sampai mana sekarang? Sampai Abdul Muthalib memiliki 10 orang anak, laki-laki dan 6 anak perempuan. Laki-lakinya yang pertama itu Al-Haris ya. Kemudian ada Zubair, Abu Thalib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Waidah, Al-Muqawwam, Sofar, dan Al-Abbas. Di saat Rasulullah berdakwah tersisa 4 paman.
yaitu jadi Abdullah bapaknya sudah meninggal, 4 pamannya adalah Hamzah, Abbas, dua-duanya masuk Islam, Abu Thalib menyayangi Rasulullah, menjaga Rasulullah, tetapi ternyata wafat. Sedangkan Abu Lahab ternyata benar-benar jadi musuh Rasulullah yang paling berat, sangat menjengkelkan. Insya Allah nanti kita jelaskan seberapa parah Abu Lahab memusuhi Rasulullah, sampai-sampai benar-benar dakwah Islam itu rasanya tercegat karena Abu Lahab. Sampai-sampai Allah mendedikasikan satu surat menjelaskan bahwa ini nih Abu Lahab nih, biang kerok dari terhambatnya dakwah Islam pada fase awal-awal. Nah, kemudian Abu Thalib juga punya 6 anak putri ya. Ada Ummu Hakim, ada Barrah, Atikah, Sofiyah, Arwa, Umaymah. Nanti kita jelaskan sebagian mereka, di antaranya Sofiyah, punya peran yang sangat luar biasa dalam sirah Nabawiyah. Kita lanjut, insya Allah. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan ayah dari Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, dari ibunya Fatimah binti Amr bin A'id bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Jadi salah satu alasan kenapa Abu Thalib sangat menyayangi Rasulullah, karena ternyata Abdullah, ayahnya Rasulullah, itu satu ibu dengan Abu Thalib. Jadi bukan hanya satu ayah, tetapi juga satu ibu. Kan punya banyak ini ya, Abdul Muthalib punya beberapa istri, dan ternyata yang paman satu ibu satu ayah dari Rasulullah adalah Abu Thalib. Oke, insya Allah nanti kita jawab pertanyaannya setelah selesai materi. Kita lanjut dulu. Nah, jadi kan waktu itu kita sudah pernah menjelaskan ya kisah di sumur Zam-Zam. Gimana itu sumur Zam-Zam? Sumur Zam-Zam pada waktu itu oke ya, kita bawa peta. Nah, sumur Zam-Zam pada saat itu gimana ini? Sumur Zam-Zam, ya anggaplah ini sumur Zam-Zam lah ya. Nah, sumur Zam-Zam pada saat itu ditemukan oleh Abdul Muthalib, dan ketika ditemukan ternyata ia masih punya satu orang anak saja, yaitu kalau tidak salah Al-Harith. Nah, karena hanya punya satu anak, maka ia lemah. Apa buktinya lemah? Buktinya lemah, dia yang capek-capek ngegali, ternyata hak miliknya direbut oleh banyak pemuka Quraisy yang lainnya, sampai-sampai nanti ini ya, kisah yang kemarin sudah dijelaskan, sampai-sampai mereka pergi ke dukun di perkampungan Bani Sa'ad di pinggiran Syam. Ternyata nanti di jalan dimenangkan oleh Abdul Muthalib. Tapi di saat Abdul Muthalib jengkel-jengkelnya karena tidak ada yang membela, maka ia bernazar. Apa nazarnya? Kalau punya 10 orang anak laki-laki yang ia harap akan membelanya saat ada konflik, maka ia akan mengorbankan salah satunya. Salah satunya akan disembelih di pinggir Ka'bah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika benar-benar punya 10 anak dan ia teringat nazarnya, maka ia pun hendak menyembelih Abdullah. Nah, cuman ini bahaya ini kalau Abdullah disembelih. Kenapa bahayanya? Ya satu, ya bunuh orang ya. Satu, bunuh orang bahaya jelas. Yang kedua, kalau misalkan benar-benar disembelih, dikhawatirkan karena saat itu Abdul Muthalib pemimpin kota Mekah, sekaligus juga berarti pemimpin agama di Jazirah Arab, dikhawatirkan nanti rame-rame banyak orang ikut nyembelih orang lagi gitu kan. Nanti di mana-mana banyak orang, banyak anak bergelimpangan mengikuti Abdul Muthalib, maka dicegah sama banyak orang, termasuk paman-paman dari Abdullah, karena ini merupakan anak kesayangan ya. Kenapa dipilih Abdullah? Itu karena undian. Nah, jadi saat Abdullah ingin disembelih, dicegah oleh banyak paman-pamannya, jangan gitu. Gimana dong, ini saya udah nazar nih ke Allah nih, udah serius nih bahwa kalau saya punya 10 anak bakal disembelih. Gini aja gitu, kita undi, pilih Allah itu lebih ridho mana, Abdullah yang disembelih atau 10 ekor unta. 10 ekor unta. Nah, nanti kalau misalkan Allah lebih ridho 10 ekor unta, ya udah sembelih aja 10 ekor unta. Kalau Allah masih belum ridho, ditambah terus 10
ekor unta lagi. Jadi tambah 10 lagi, tambah 10 lagi, tambah 10 lagi. Nah, gitu. Dan ini ya dari dukun kalau nggak salah ya. Nah, salah satu keputusan dukun saat itu, dukunnya bilang kayak gitu dan akhirnya udah ini disepakati. Makanya mereka sekarang mengundi anak panah. Saat diundi anak panah, tuk 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 tuk, yang keluar Abdullah. Oh, berarti Allah belum ridho sama 10 ekor unta. Tambah lagi. Kocok-kocok lagi keluar. Wah, masih Abdullah lagi. Allah belum ridho. Tambah lagi untanya. Tambah lagi 10 jadi 30. Kocok terus, masih Abdullah lagi. Terus itu berulang sampai ketika ya udah 100 ekor unta, ya Allah. Tek 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 keluar. Di sini baru keluar unta. Maka resmilah Abdul Muthalib menebus anaknya Abdullah dengan 100 ekor unta disembelih di pinggiran Ka'bah sebagai tebusan dari nazarnya. Dan ternyata teman-teman apa hikmahnya? Hikmahnya ternyata memang ini bukan peristiwa yang ini ya, yang kebetulan biasa, tetapi ternyata Allah ridho bahwa syariat diat, apa itu diat? Diat itu kalau misalkan kita bunuh orang tapi nggak sengaja, misalkan tabrakan ya mungkin ya, atau misalkan kita ngepel tapi licin, ada orang kepeleset sampai meninggal, maka kita denda 100 ekor unta. Atau misalkan ya bunuh orang nggak sengaja apa gitu, misalkan lagi ngebangun rumah, ternyata ada bata jatuh, niban orang sampai meninggal, maka dendanya diatnya 100 ekor unta ditebus ke keluarga korban. Jadi ini akhirnya dibenarkan pada saat itu ya, zaman Abdul Muthalib, dan ternyata disahkan juga oleh Islam bahwa diat itu seharga 100 ekor unta. Oke, kita lanjut. Mana ya? Mudah-mudahan jelas teman-teman ya, baik dari suara maupun dari kualitas gambar di layar. Kalau tidak jelas atau ada gangguan, boleh disampaikan. Apalagi oh ya, nah nanti ketika Abdullah dewasa ya, maka ia jelek. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Ketika Abdullah dewasa, maka cek, maaf, sudah terdengar lagi teman-teman. Cek, mudah-mudahan sudah ini ya, sudah baik lagi. Ini padahal saya baru isi ulang kuota, lumayan mahal juga untuk menjamin kejelasan suara, ternyata tidak menjamin ya. Kalau tidak jelas, chat lagi ya, bahwa ini tidak jelas suaranya.